Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita akan kembali belajar pendalaman Alkitab pada siang hari ini, diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-31 ayat yang pertama hingga yang ke-31. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami kembali boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu begitu lemah dan sederhana. Namun Roh Kudus kiranya akan memakai hamba-Mu. Kiranya firman yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Dan dari awal hingga akhirnya hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Amsal pasal 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan, anakku, anak kandungku, anak nasarku. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada orang yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggurnya ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya bahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ayat terakhir, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih.
Amsal pasal 31 ini kita melihat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ayat 1 hingga yang ke-9. Kita melihat tentang ucapan daripada seorang ibu kepada anaknya, dan yang kedua yaitu tentang istri yang cakap yang berkarakter agung. Kita melihat siapakah Lemuel itu. Lemuel adalah nama samaran daripada Salomo. Dan kita bisa melihat bagaimana di dalam Amsal pasal yang ke-31 ini, maka didasari bahwa ada satu kata-kata tentang inilah perkataan Lemuel, raja masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Jadi pasal terakhir ini merupakan satu tambahan dari Amsal Salomo. Bagaimana ada orang yang menganggap bahwa tulisan ini adalah dari orang yang sama, yaitu Raja Lemuel yang adalah Raja Salomo itu sendiri. Tulisan ini diberikan melalui pengilhaman dan tuntunan Tuhan kepada Lemuel saat ia menuliskannya dalam Amsal ini. Seperti yang disampaikan, Amsal atau hikmat yang diberikan ibunya kepada Lemuel. Yang pertama dikatakan dalam ayat pertama, inilah perkataan Lemuel raja masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Bagaimana kita bisa melihat ini ada satu bentuk Amsal yang disampaikan ibunya kepada Lemuel. Dan kemudian di dalam ayat 2 dikatakan, apa yang kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku? Ada ungkapan apa diulang 3 kali, yaitu anakku, anak kandungku, dan anak nasarku. Anak kalimat yang mengulangi sesuatu diulang-ulang itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, yaitu satu nasihat yang memang harus diperhatikan oleh Lemuel sebagai seorang anak, di mana nasihat itu diberikan dari ibunya. Kita melihat apa yang dihubungkan dengan kata yang sama itu bermakna dengarkanlah atau berilah perhatian. Jadi sang ibu meminta perhatian sang anak untuk memberikan konsentrasi kepada kata-kata yang disampaikannya. Anakku, anak kandungku, dan anak nasarku menekankan satu hubungan yang begitu dekat antara si ibu dan si anak. Anak kandung adalah anak yang keluar dari rahim, yaitu dari darah dagingnya sendiri. Sedangkan anak nasarku adalah anak yang dilahirkan karena anugerah Tuhan dan berkaitan dengan janji khusus kepada Allah, dari Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat si ibu berbicara seolah-olah sedang mempertimbangkan nasihat yang hendak diberikan kepada anaknya dengan memilih kata-kata supaya anak ini benar-benar mengingatnya, mempertimbangkannya, dan memperhatikannya. Sang ibu memperingatkan putranya mengenai kejahatan seks dan alkohol. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam ayat yang ketiga, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja. Jadi hati-hatilah terhadap kelemahan pada umumnya sang pria, yaitu dosa seksual. Banyak pemimpin jatuh karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Hal ini tidak boleh dipandang ringan. Karena kalau kita melihat banyak orang yang menghamburkan kekuatannya kepada wanita dan kemudian kehilangan semangat yang disebabkan oleh wanita. Maka kehidupan seks yang berlebihan ini merupakan satu kelemahan. Demikian juga termasuk kelemahan di dalam diri Salomo atau Lemuel ini. Dengan 700 istri dan 300 gundik. Dan hal ini merupakan salah satu sebab yang menyebabkan Salomo berpaling dari Tuhan dan menyebabkan ia jatuh.
Nehemia 13 ayat yang ke-26. Itulah sebabnya sang ibu memperingatkan betapa harus menghindar daripada kekuatan kepada seorang wanita. Demikian juga peringatan itu diberikan kepada Lemuel tentang minuman keras. Bagian ini kita lihat bagaimana kehidupan daripada Salomo memegang peranan yang penting di dalam kerajaan Israel. Dan kemudian kita melihat akibat alkohol inilah maka memegang peranan kejatuhan Raja Israel. Kita melihat salah satu contohnya adalah Raja Ela di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 9. Demikian juga Raja Syria Ben-Hadad di dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-16. Jadi nasihat ini sangatlah tepat untuk diperhatikan oleh Salomo. Tidaklah pantas bagi raja untuk meminum anggur ataupun bagi para pembesar yang mengingini minuman keras. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 31. Jadi kita bisa melihat ayat ini sama sekali tidak memberikan peluang untuk minum anggur, mungkin secara terbatas sekalipun. Tuhan memiliki standar yang tinggi kepada para raja dan pemimpin umatnya, khususnya mengenai minuman yang memabukkan. Peringatan ini bukan saja penting bagi Salomo, tetapi juga bagi semua raja, bagi semua orang-orang yang berkedudukan tinggi. Karena minum akan melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Di dalam ayat yang kelima, hal itu dikatakan bahwa alasan daripada raja dan pemimpin tidak boleh minum minuman yang memabukkan adalah karena mereka mungkin akan melupakan apa yang ditetapkan hukum. Karena minuman ini akan melemahkan dan menyebabkan mereka tidak menaati hukum Tuhan, tetapi akan memutarbalikannya. Bukannya memperlakukan orang-orang dengan benar, tetapi mereka justru akan berbuat jahat dan menambahkan penderitaan mereka. Bagaimana ia dapat memimpin orang-orang lain dengan baik ketika dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri? Akan tetapi ironis seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Mencatat bahwa minuman keras diberikan kepada orang yang akan binasa atau yang susah hati. Seakan-akan di sini berkata bahwa minum anggur diberikan kepada orang yang tidak ada harapan lagi. Jadi, mengapa tidak minum-minum saja agar mereka bisa melupakan penderitaan mereka? Tetapi sebenarnya adalah mustahil kalau sang Amsal bermaksud membenarkan seseorang yang di dalam keadaan kesulitan hidup, bahkan yang menjelang kematian, itu diperbolehkan untuk meminum minuman keras. Karena memang minuman keras ini membuat orang menjadi mabuk. Di dalam Mazmur 12 ayat 1 sampai 9, kemudian di dalam Mazmur 30 ayat 1 sampai 13, Mazmur 34 ayat 1 sampai 23. Jadi minuman yang memabukkan adalah bagi mereka yang sudah menghancurkan hidup mereka tanpa harapan lagi. Berbeda dengan raja atau pemimpin yang bijaksana, tentunya tidaklah akan meminum anggur atau minum yang memabukkan. Namun demikian, anjuran ini adalah sebenarnya untuk menolong mereka melupakan sejenak kesukaran mereka. Tetapi hal ini bukanlah untuk menyelesaikan persoalan, tetapi minum anggur adalah hanya menciptakan persoalan yang baru. Di dalam ayat yang ke-8 sampai 9, maka kita juga melihat bahwa nasihat Salomo adalah untuk berbuat baik dengan kekuasaan. Sang ibu memberikan nasihat kepada Salomo supaya berbuat baik di tengah-tengah kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini adalah satu perkataan yang positif yang mendorong Salomo untuk berbicara, untuk
menjadi berkat bagi orang miskin dan yang tak berdaya. Serta berbuat baik dengan kekuasaan, pengetahuan, dan segala kepentingan. Ia harus menjalankan keadilan dengan hati-hati dan dengan belas kasihan. Tidak cukup seorang pemimpin hanya menjauhkan diri dari kejahatan, tetapi mereka juga harus berusaha untuk dengan secara positif menolong orang yang dipimpinnya. Sehingga di dalam ayat 8 mengatakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Hal ini biasanya diabaikan oleh seorang pemimpin yang telah mendapatkan banyak dukungan. Ia melupakan hak orang lemah, orang miskin, dan orang yang tertindas. Tetapi justru seorang pemimpin yang baik, dia harus berusaha membela mereka yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka haruslah mendapatkan satu keadilan. Mereka tidak bisa memberontak, tetapi mereka juga harus diupayakan karena di dalam kehidupan mereka menuntut adanya satu keadilan. Sehingga dalam ayat 9 dikatakan, bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ini menunjukkan bahwa raja-raja dan para hakim memiliki kebebasan berbicara di dalam menjatuhkan hukuman mereka. Dalam setiap perkara yang dihadapinya, ia harus mengambil keputusan yang adil, tanpa takut kepada manusia, tetapi jatuhan hukuman ini haruslah dengan keadilan. Hanya orang yang bijaklah yang pantas membuka mulut mereka. Sebab orang yang bodoh akan membuka mulut mereka dan berkata sesuka hati mereka. Tetapi orang benar akan membela hak orang-orang yang tertindas. Itulah beberapa bagian daripada nasihat ibunya kepada Salomo atau kepada Lemuel. Kita akan memasuki ayat selanjutnya, yaitu bagaimana kita melihat di dalam perikop di atas adalah nasihat atau kata-kata daripada seorang istri yang cakap. Puji-pujian kepada istri yang cakap. Ada yang mengatakan bahwa bagian ini yaitu ayat 10 hingga yang ke-31 ini adalah merupakan satu gambaran alegori hikmat atau hikmat yang dipersonifikasikan dengan perempuan. Sehingga ada kesamaan antara perempuan dengan hikmat. Seperti yang dikatakan atau digambarkan di dalam Amsal pasal 9 ayat 1 hingga yang ke-6. Jadi perempuan di sini adalah representasi secara simbolik dari hikmat itu sendiri. Karena ia diperlihatkan sangat berbudi luhur. Perempuan seperti ini mungkin juga tidak pernah ada. Tetapi kita bisa melihat karena perempuan ini digambarkan di dalam Amsal 31 ini adalah hikmat itu sendiri. Maka di dalam pasal ini berfungsi sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang hikmat. Dan ini merupakan satu kesimpulan di dalam kitab Amsal itu sendiri. Namun ketika kita juga bisa melihat gambaran di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini adalah satu gambaran perempuan yang ideal. Perempuan yang mungkin bisa pernah ada di dalam sejarah. Perempuan ini dibentuk di dalam pengajaran hikmat yang tua, yang bersifat teknis dan praktis. Di mana berbeda dengan pengajaran hikmat di dalam masa pembuangan dan pasca pembuangan. Dan gambaran kehidupan istri atau perempuan ini yaitu ada pada masa Israel kuno. Itulah sebabnya kita akan belajar beberapa hal tentang istri yang cakap
atau perempuan yang berkarakter agung. Apa sajakah yang dimiliki di dalam diri perempuan tersebut? Kita melihat di dalam ayat 10 sampai 31. Bagian terakhir dari kitab Amsal ini itu berbentuk sajak akrostik, yaitu menurut abjad yang indah. Ayat yang pertama dimulai dengan huruf pertama sampai huruf yang terakhir pada abjad Ibrani. Jadi kalau kita melihat ada 22 huruf yang dipakai di dalam abjad Ibrani, seperti yang digunakan di dalam kitab Mazmur pasal 119. Pada zaman kuno, maka akrostik ini digunakan untuk sarana menghafal. Nah, kalau kita mengetahui huruf abjad ini, maka kita bisa mengingat serangkaian ide dan juga kita bisa mengingat huruf-huruf pada abjad tersebut. Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ditulis sebagai puisi akrostik sehingga bisa dihafalkan dengan mudah, bahkan bisa di luar kepala. Mengapa? Karena bagian ini merangkumkan hikmat Tuhan yang terdapat di dalam keseluruhan kitab Amsal. Semua itu ditujukan kepada kita untuk membantu agar kita tahu bagaimana kita menjalani hidup ini dengan baik. Beberapa orang berpendapat bahwa hal ini juga bukanlah satu pelajaran yang diberikan oleh sang ibu kepada Lemuel. Namun sesuatu hal yang sering dibicarakan di dalam kitab Amsal pasal 2, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 9. Bagaimana sudah digambarkan tentang istri yang tidak setia, istri yang tidak baik. Tetapi pada saat ini kita akan melihat tentang seorang istri, tentang seorang wanita, perempuan yang berkarakter agung. Kitab Amsal ini sebenarnya cocok untuk bagian Alkitab yang memang sedang menggambarkan tentang seorang wanita yang memiliki keberanian, memiliki hikmat dan kesalehannya. Seperti misalnya Deborah di dalam Hakim-Hakim 4-5. Wanita yang membunuh Abimelek di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 51. Wanita bijak dari Tekoa di dalam 2 Samuel 14 ayat 1-20. Dan juga Nabi Hulda di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Sesuatu hal yang sangat penting mengenai wanita di dalam Amsal ini adalah bahwa kepemimpinan yang dinyatakan di dalam rumahnya. Meskipun dia menikah dengan seorang pria yang begitu mulia, namun kita melihat satu kesan, dia bisa mengatur rumahnya dengan baik dan dapat membuat keputusan yang penting. Israel kuno, mungkin kita bisa melihat adanya satu kebudayaan kepemimpinan, bahwa pria itu adalah seorang pemimpin, sementara kuasa di balik tahta sebenarnya adalah wanita. Itulah sebabnya kita akan melihat beberapa hal yang penting bagaimana satu kewajiban seorang istri digambarkan di dalam perikop ini. Namun kita akan melihat gambaran perbandingan di dalam perjanjian baru. Kita akan melihatnya di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 9 hingga yang ke-10. 1 Timotius 2 ayat 9 hingga yang ke-10. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan ibadah. Satu lagi di dalam 1 Petrus 3, ayat yang pertama hingga yang ke-6. 1 Petrus 3, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman,
mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Sebab demikianlah perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham, dan mereka menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita melihat gambaran di dalam kitab Perjanjian Baru itu sendiri, di mana kita bisa melihat apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebenarnya terhadap diri para wanita. Kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-10. Ayat 10 berkata, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Bapak, Ibu yang kekasih, wanita bijak menurut orang Ibrani adalah tidak kurang dari wanita yang memiliki kemampuan. Seorang wanita yang memiliki kekuatan di dalam dirinya. Meskipun perempuan seringkali dianggap kaum yang lemah, namun ternyata Tuhan memberikan hikmat dan anugerah yang luar biasa. Diberikannya satu roh yang takut akan Tuhan. Sehingga istilah di sini menggambarkan bagaimana sebagai seorang wanita yang cakap, seorang hakim yang cakap di dalam Keluaran 18 ayat 21. Yaitu mereka-mereka yang cakap, yang memenuhi syarat menunaikan kewajiban untuk menunaikan panggilannya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang dapat dipercaya. Dengan demikian istri yang cakap adalah wanita yang penuhi oleh roh, yang bisa mengandalkan dirinya, yang tahu cara mengendalikan orang lain. Ia seorang yang saleh, seorang yang rajin dan juga penolong bagi suaminya. Ayat ini menekankan bahwa wanita seperti ini memang sulit dan jarang ditemukan. Wanita yang baik sangat jarang ditemui. Bahkan wanita yang baik seperti ini sangatlah sulit untuk ditemukan. Kecantikan pada dirinya tidak tercermin, tidak sekedar hanya nampak di wajahnya, tetapi juga nyata di dalam kekuatan karakternya yang positif. Nilai pada dirinya tidak dapat dihitung karena dikatakan lebih berharga daripada permata. Kecantikannya di dalam bentuk wajah jasmani itu adalah satu hal yang kosong, tetapi itu didapati sebagai gambaran wanita asing yang menggoda. Tetapi seorang wanita yang cakap dikatakan di sana adalah lebih berharga daripada permata. Karena hikmat itu sendiri lebih berharga daripada permata. Amsal 8 ayat yang ke-11. Semakin jarang istri seperti ini, maka kita bisa melihat semakin tinggi penilaian yang harus diberikan kepada seorang istri yang cakap, yang berkarakter agung. Semua perhiasan dari wanita ini bukanlah perhiasan secara jasmani, tetapi perhiasan yang disertai dengan ketakutannya akan Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menandingi seorang istri yang cakap.
Ayat yang ke-11 mengatakan bahwa hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Bapak Ibu yang kekasih, hati suaminya tidak akan meragukan istri. Tetapi bagaimana suami ini begitu mempercayai sang istri. Kepercayaannya merupakan bahan daripada satu pernikahan. Sesuatu hal yang mendapatkan satu kepercayaan yang utuh daripada suaminya. Sehingga dia berperilaku yang tidak membuat suami itu tidak percaya. Tetapi membuat suaminya merasa tenang dan percaya sepenuhnya kepada istrinya. Suaminya percaya akan kesucian dari istrinya. Dan dia tidak pernah memberi kesempatan untuk suaminya curiga ataupun cemburu. Tetapi suaminya akan merasa tenang sehingga ia pun merasa tenang. Suaminya juga tidak akan merasakan kekurangan, tetapi suaminya akan mendapatkan keuntungan. Dia bisa mengelola keuangan dengan baik, suaminya tidak akan kekurangan apapun. Karena dia tahu kebutuhan suaminya dan memperhatikan agar suaminya kebutuhannya terpenuhi. Sang istri mengatur urusannya sedemikian rupa sehingga sang suami berkecukupan dan bahkan sang suami tidak tergoda untuk merampas milik orang lain. Sang suami merasa begitu bahagia dengan keberadaan sang istri. Memang kekayaannya begitu sangat melimpah, tetapi terlebih-lebih ketika dia mendapatkan istri yang benar-benar dapat dipercaya dan memberikan keuntungan. Sehingga pada dirinya terus tidak akan merasakan kekurangan, tetapi terus akan merasakan berkecukupan. Sang istri juga tidak akan menyusahkan suaminya dengan kehidupan yang mungkin tidak mendukung, tetapi kehidupannya akan mendukung, membangun, mendorong, dan meneguhkan sang suami. Ayat yang ke-12 juga mengatakan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Wanita ini berdedikasi kepada suaminya, sehingga kita bisa melihat dia akan mendukung, membangun, mendorong, dan meneguhkan sang suami. Sehingga dikatakan bahwa di dalam Amsal 25 ayat 24, bahwa lebih baik tinggal pada sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Itulah sebabnya seorang istri yang cakap menjadi satu tujuan yang utama daripada Tuhan adalah sebagai penolong daripada sang suami. Laki-laki, dia akan diberikan seorang penolong, yaitu wanita. Sehingga kita bisa melihat ketika wanita diberikan kepada sang istri, diberikan kepada sang suami, dia akan menjadi penolong bagi laki-laki itu. Sekalipun mungkin kelihatannya sepertinya wanita ini lebih rendah daripada pria. Tetapi Tuhan sendiri menggambarkan seorang wanita sebagai penolong yang sepadan. Pria dan wanita ditetapkan setara di dalam Kristus. Galatia 3 ayat yang ke-28. Malahan juga Alkitab menggambarkan bahwa wanita atau istri itu adalah kemuliaan bagi laki-laki. 1 Korintus 11 ayat 7 sampai 9. Dan istri yang cakap adalah mahkota bagi suaminya. Amsal 12 ayat yang keempat. Jadi istri sangatlah menempati posisi yang terhormat di mata Tuhan. Karena apa? Hikmat yang dimiliki oleh sang istri itu sendiri. Hikmat itu adalah satu anugerah Tuhan untuk setiap orang. Dan dia akan menjadi penolong bagi suaminya. Istri akan membantu dan menguatkan suaminya di dalam segala aspek kehidupannya. Baik secara jasmani, emosi maupun rohani. Ia akan berbuat baik,
Bukan saja sepanjang umur suaminya, tetapi sepanjang umurnya juga. Bagaimana seandainya umurnya lebih panjang daripada suaminya, maka dia akan terus merawat, mengurus anak-anak, mengurus kekayaan yang diwariskan kepadanya. Karena perbuatan baiknya tidaklah ditunjukkan ketika suaminya masih hidup, tetapi ketika suaminya sudah meninggal. Kehadiran istri inilah menjadi sesuatu yang baik, seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 18 ayat 22. Dan bukan kehadiran istri menjadi sesuatu hal yang jahat, tetapi menjadi satu hal yang baik bagi suaminya. Kita masuk dalam ayat yang ke-13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Apa yang dilakukan oleh wanita yang berkarakter agung ini? Untuk mengisi kehidupannya, dia juga melakukan yang terpenting di dalam keseharian hidupnya. Ia bukan hanya mengerjakan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya, tetapi juga dia dikatakan mencari bulu domba dan rami. Yaitu jelas ia mengambil apapun yang tersedia, tetapi juga dia memilih tugas-tugas dan bahannya dengan teliti. Ia menyimpan kedua bahan tersebut dengan baik, dan kemudian dari segala sesuatu yang dihasilkan, ia akan membuat keterampilan itu dari tangannya sendiri. Ia melakukan semuanya dengan rajin dan dengan gembira. Dia melakukannya dengan penuh perhatian. Bahkan dikatakan di sana banyak orang-orang menggunakan pada zaman dahulu menggunakan bahan mentah, seperti juga untuk memintal, menjahit dan menyulam. Dia juga adalah seorang wanita yang cekatan di dalam semua tugas. Tugas di dalam rumahnya dikerjakan oleh wanita ini. Dia tidak pernah terbesit untuk santai, bersantai, tidur, jalan-jalan, berfoya-foya. Tetapi yang ada pada dirinya adalah bagaimana dia melakukan sesuatu yang baik di dalam rumahnya. Sehingga dikatakan dia mencari bulu domba dan rami. Jadi sesuatu hal yang bermanfaat dia kerjakan di sana. Ayat yang ke-14. Serupa kapal-kapal saudagar dari jauh dan ia memandang makanannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seorang istri yang baik. Dia mendatangkan persediaan semua bahan yang diperlukan untuk keluarganya. Apalagi digambarkan di sana ia serupa kapal saudagar. Pada zaman dahulu tidak ada seperti saat ini ada kulkas ya Bapak Ibu. Bisa menaruh banyak bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi kalau kita bisa melihat digambarkan di sana, seorang wanita yang berkarakter agung di sini digambarkan sebagai kapal-kapal saudagar. Mengapa? Karena wanita yang berhikmat ini, ia selalu memperhatikan persediaan di rumahnya. Wanita ini digambarkan sebagai kapal-kapal saudagar yang berlayar begitu jauh dan kemudian pulang membawa barang-barang yang akan dijual ataupun yang akan digunakan. Di dalam rumahnya tidak pernah ada sesuatu pun yang tidak pernah kosong ataupun segala kebutuhan untuk keluarganya sudah disediakannya dengan baik. Itulah sebabnya dikatakan dari jauh ia mendatangkan makanannya. Bagaimana hal ini bukan berarti barang-barang yang dibawa oleh wanita ini sangat berharga karena dibawa dari jauh. Tetapi hal itu karena mendatangkan banyak manfaat. Untuk apa dia memperolehnya? Karena dia tahu bahwa semuanya akan menjadi berkat dan membawa keuntungan bagi seisi keluarganya. Kita melihat satu daya juang yang begitu bersemangat. Satu keberadaan ibu, seorang istri yang begitu memikirkan secara ekonomi setiap kebutuhan daripada keluarga. Karena tujuan menyediakan makanan di dalam rumah tangganya adalah
berarti dia sedang memandang jauh ke depan untuk menyiapkan setiap kebutuhan daripada seluruh anggota keluarganya. Kita lihat juga dalam ayat yang ke-15, dia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Bagaimana wanita atau istri yang berkarakter agung ini juga, dia mengatur pekerjaan setiap wanita di dalam rumah tangganya. Bahkan dikatakan, ia bangun pagi-pagi dan kemudian dikatakan dia menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ya, ayat 16, ia membeli sebuah ladang, dia kemudian dalam ayat 15 katakan dia bangun waktu masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dengan kata lain, ia bangun lebih pagi daripada semua anak-anak dan suaminya. Dia pandai mengerjakan setiap pekerjaan itu, dan segala makanannya sudah tersedia. Ia sama sekali tidak termasuk golongan sebagai orang yang gemar mungkin bermain kartu, mencari hal-hal yang menyenangkan secara dirinya sendiri. Tetapi kita bisa melihat ia sebagai seorang wanita yang benar-benar menyukai pekerjaan. Dia senang dengan satu tugas-tugas yang dilakukan setiap hari dengan baik. Dia mengurus keluarganya, dia mengurus rumah tangganya dengan baik. Sehingga dikatakan dia tidur malam hari dan bangun sebelum malam hari. Dia bangun sebelum pagi menyongsong. Kita melihat juga bahwa dia bangun untuk membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Dengan kata lain, dia mau mengkoordinir setiap pekerjaan dengan baik. Bagaimana sosok wanita ini, dia mengembangkan karirnya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dan yang sukses. Sehingga dikatakan kita melihat sosok wanita yang memang sosok wanita yang begitu bertanggung jawab. Ya, dia juga memikirkan apa yang harus dilakukan oleh pembantu-pembantu di rumah itu. Ayat yang ke-16 dikatakan di sana, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Wanita ini bukan hanya bekerja keras di rumah, tetapi dia juga menanam uang untuk kembali membuka usahanya. Ia membeli sebuah ladang yang diingini dan kemudian dengan tangannya ia menanam kebun anggur. Tidak ada jalan untuk apa yang akan dia lakukan, bukan hanya sekedar di rumahnya, tetapi dia mengupayakan apa yang harus dilakukan di luar rumah. Yaitu dia mau mengembangkan segala usaha kebun anggurnya. Kemudian dia memperhitungkan betapa semuanya itu bermanfaat bagi keluarganya. Dia memberikan keuntungan. Dan dari segala usahanya mendapat banyak keuntungan. Itulah sebabnya dia mengupayakan untuk membeli sebuah ladang dan kemudian dia menanami kebun anggur. Tentunya sebelum dia membeli ladang itu dia mempertimbangkan apa yang akan dilakukannya. Sehingga dengan seefisien mungkin dia melakukannya untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, banyak orang yang sudah menghamburkan dirinya membeli sesuatu tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Tetapi sebaliknya wanita ini membeli segala sesuatu dengan penuh pertimbangan. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada baru dia membeli. Sehingga tidaklah menjadi sia-sia apa yang dia beli. Biarlah dalam kehidupan kita juga kita akan mempertimbangkan berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengelolanya untuk kemudian bermanfaat dan menjadi berkat. Sehingga demikianlah seorang wanita di sini digambarkan dia membeli lahan, kemudian mengaturnya supaya lahan itu menghasilkan keuntungan.
Dan keuntungan itu juga bukanlah untuk dirinya sendiri, tetapi mengupayakan sedemikian rupa, mengembangkan secara bijaksana apa yang dimilikinya, dan akhirnya bermanfaat juga untuk orang lain. Dalam ayat 17 dikatakan, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Bagaimana kita bisa melihat wanita ini menguatkan lengan demi tugas-tugasnya, sehingga ia bisa mengerjakan setiap pekerjaannya dengan penuh semangat. Wanita ini demikian begitu cerdik, dia bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, supaya dia bisa bekerja dengan lebih baik dan lebih keras lagi. Wanita ini tidak pernah wanita di dalam ayat ini tidak merugikan dirinya sendiri, juga tidak merugikan orang lain. Bahkan usaha dan pekerjaannya senantiasa mendatangkan keuntungan, karena dia melakukan segala sesuatunya dengan penuh semangat dan penuh pertimbangan. Ia tidak hanya menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bisa dilakukan sambil duduk, atau pekerjaan yang hanya membutuhkan keterampilan jari. Tetapi wanita ini setiap kali ada kesempatan, dia tidak segan-segan untuk melakukannya supaya memperoleh segala sesuatunya lebih banyak lagi. Wanita ini ternyata bukanlah seorang yang wanita digambarkan seperti wanita yang begitu pasif, tetapi seorang wanita yang aktif, seorang wanita yang punya inisiatif, dan dia digambarkan sebagai wanita yang luar biasa, sehingga menghasilkan sesuatu yang sungguh berkualitas. Wanita ini melakukan semua pekerjaannya dengan semangat dan bergairah, dan dia didorong untuk bekerja dengan lebih baik, dan bahkan dengan penuh semangat untuk menyongsong hidupnya ke depan. Itulah sebabnya dikatakan dia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Wanita ini sangat berhati-hati di dalam mengisi waktunya, sehingga tidak ada yang hilang percuma. Waktu siang, berganti malam, dia berpikir bahwa tidak ada saatnya untuk dia berhenti bekerja. Seperti mungkin orang-orang yang bekerja dan memikirkan kapan malam hari, supaya kemudian cepat-cepat istirahat. Tetapi sebaliknya wanita ini adalah seorang pekerja keras. Ketika dia ada di rumahnya maupun ada di luar rumahnya, dia bahkan terus melakukan, bahkan ia ingin bahwa pada malam hari pun dikatakan pelitanya tidak padam. Sungguh sesuatu hal yang patut disyukuri ketika seorang suami mendapatkan seorang istri yang demikian. Dikatakan pada malam hari pelitanya tidak padam, bahwa di dalam rumahnya diperlengkapi persediaan lilin, pelita untuk menerangi cahaya di dalam rumah, supaya pekerjaannya tetap bisa dikerjakannya dengan baik. Ia tahu apa yang dikerjakannya mendapatkan keuntungan. Itulah sebabnya wanita ini dikatakan dia mau menghasilkan satu produk yang berkualitas. Dia mau supaya kemudian hasilnya bisa dijual dan dia tidak perlu malu dengan hasil yang sudah dikerjakannya dengan baik. Dikatakan bahwa dia akan mendapatkan hasil daripada apa yang sudah dia lakukan. Bapak Ibu yang kekasih, itulah sebabnya seorang wanita yang berkarakter agung ini, dia sangat menghargai waktu. Ketika waktu ada, ketika kesempatan ada, dia menggunakannya dengan baik. Dan kemudian kita juga melihat dalam ayat yang ke-19. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Hal ini mungkin dihubungkan dengan cara bagaimana membuat pakaian ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat mungkin zaman sekarang ya, ada alat-alat untuk membuat pakaian, jarum, gelondong dan sebagainya.
Kalau kita melihat di sana katakan tangannya ditaruh pada jentera. Jentera ini adalah semacam alat pemintal, ya. Kemudian jari-jarinya memegang pemintal. Nah, hal ini menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu belum ada alat semodern sekarang, Bapak Ibu ya. Bagaimana kapas diolah jadi benang, benang kemudian diolah jadi kain, kain kemudian diolah jadi pakaian yang bisa kita pakai. Tetapi pada zaman dahulu belum ada alat semodern itu. Sehingga untuk memintal sebuah kumparan benang dan kemudian menjadi sepotong kain, itu dibutuhkan sesuatu hal yang membutuhkan kerja keras yang luar biasa. Bagaimana wanita ini memintal dan menenun dengan cara yang begitu sulit dan sukar. Tetapi ternyata wanita bijak ini sibuk dengan pekerjaan yang demikian. Ia terus memintal pakaiannya dan semuanya itu tepat pada waktunya. Tidak gampang memintal pakaian. Itulah sebabnya kalau kita melihat bahwa seperti seorang wanita yang demikian, maka dikatakan dia tidak patut untuk mendapatkan celaan. Tetapi wanita ini patut mendapatkan perhatian. Di dalam kerajinannya, di dalam keteguhannya, dia tidak pernah berpangku tangan. Dia terus bekerja keras untuk membantu kebutuhan keluarga. Dengan segala keterampilan yang ada, dia kerjakan dengan penuh sukacita. Ayat yang ke-20 juga mengatakan, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Digambarkan di dalam ayat yang ke-20 ini, dia juga adalah seorang wanita yang murah hati. Bagaimana? Bukan hanya dia sibuk di dalam pekerjaan rumah tangganya, tetapi dia juga boleh memikirkan segala kebutuhan untuk keperluan orang lain. Bagaimana dia memintal benang, kemudian menyerahkan ikat pinggangnya, membuat pakaian, kemudian itu dijual kepada para pedagang, dan kemudian dia menghasilkan uang, dan uang itu diberikannya kepada orang miskin dan yang berkekurangan. Dikatakan ia memberikan tangannya kepada orang yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Hal yang luar biasa, bahwa dia kaya tetapi tidak menjadi seorang yang pelit. Dia tahu bahwa Tuhan yang berkemurahan memberkatinya. Sehingga dikatakan bahwa dia bersusah payah mendapatkan berkat itu, bukan untuk keperluan dirinya ataupun keluarganya saja, tetapi bagaimana dia memikirkan untuk orang lain. Karena kita juga teringat dengan Amsal 11 ayat 25 bahwa siapa banyak memberi berkat, ia akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi wanita yang digambarkan di dalam ayat yang ke-20 ini adalah wanita yang bersosialisasi, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tidak segan-segan dengan tangannya sendiri memberi bantuan kepada mereka. Kecerdikan daripada seorang wanita yang diimbangi dengan kemurahan hati membuat dia menjadi seorang wanita yang tidak serakah. Tetapi dia menggunakan setiap peluang untuk menjadi berkat, membantu kepada orang-orang yang berkekurangan. Ia juga menjadi satu gambaran sebagai seorang wanita yang tekun di dalam mencari nafkah. Ia mencari kesempatan untuk berbuat baik dan memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Oleh karena itu tidak heran kalau kita melihat wanita seperti ini mendapat puji-pujian dari orang yang banyak. Bukan saja pada suami dan anak-anaknya, tetapi di mana dia berada, orang-orang lain juga memuji-muji dia. Ayat yang ke-21. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Wanita yang berkarakter agung ini adalah wanita yang bijak, yang rajin, yang proaktif, yang berpikir ke depan, tetapi juga seorang wanita
yang sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan keluarganya. Sehingga dikatakan bahwa dia tidak takut menghadapi musim dingin. Di tengah-tengah situasi yang mungkin kadang-kadang dia merasakan begitu lelah karena banyaknya tugas yang harus dia lakukan. Tetapi sesuatu hal yang tidak pernah diabaikan adalah ketika musim dingin tiba, maka dia juga memerlukan persiapan yang khusus. Sehingga di dalam persiapannya yang khusus, dia memiliki ketajaman yang luar biasa. Keluarganya dipersiapkan dengan baik untuk cuaca dingin. Sehingga mereka bukan hanya memakai pakaian tipis yang halus, tetapi juga mereka memakai pakaian rangkap. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Memang salju jarang turun, tetapi hal ini tidak menyebabkan wanita ini lalai untuk menyediakan atau mempersiapkan diri di dalam memasuki masa musim dingin. Dia begitu bijaksana dan proaktif sehingga pada saat musim panas dia mengerjakan pakaian musim dingin. Dikatakan sehingga seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Pakaian rangkap di sini adalah ketika jika turun hujan ataupun jika turun salju, maka orang-orang pada zaman itu akan mengenakan pakaian rangkap untuk membuat tubuhnya menjadi lebih hangat. Dan biasanya warnanya adalah bukan sekedar hanya berwarna merah, tetapi wanita ini mengenakan atau menyiapkan pakaian yang sungguh-sungguh mendatangkan fungsi dan faedah bagi keluarga. Ia menjadi seorang ibu, seorang istri yang siap di dalam keadaan apapun. Ayat yang ke-22. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Wanita ini pun senantiasa menjaga penampilan dirinya saat dia tengah ada di luar. Dia berpenampilan menarik dan indah. Bukan hanya bagi suaminya, tetapi juga dia mau menjaga untuk keharmonisan keluarganya supaya tetap terpelihara. Sehingga seorang wanita ini berpakaian rapih di dalam rumah dengan keadaan pakaian yang bersih dan indah dan juga menjadi berkat bagi seisi keluarganya. Walaupun dia adalah seorang istri dan ibu rumah tangga, namun dia tidak pernah menyerahkan diri pada kesengsaraan. Tetapi dikatakan dia mendandani dirinya sedemikian rupa dengan permadani, lenan halus, dan kain ungu. Kita melihat di sana bahwa keadaan di sana lenan halus, kain ungu, itu sesuatu hal yang menggambarkan memang mereka berada dalam keluarga yang kaya. Tetapi bukan berarti di dalam keadaan keluarga yang kaya ini, maka wanita ini tidak bekerja. Di dalam segala sesuatunya tetap dia mempergunakan segala sesuatunya dia buat sendiri dengan tangannya sendiri. Sehingga kita melihat di sana bahwa wanita ini benar-benar memakai barang-barang yang bagus. Tetapi setiap orang juga akan menghormati bahwa apa yang dipakainya adalah hasil kerja kerasnya. Satu keadaan di mana dia berpakaian dan memperlihatkan kondisi daripada keberadaan dirinya sendiri. Bahwa sesuatu dia bisa memberikan sesuatu hal pakaian yang menyatakan satu penampilan yang boleh bisa dilihat oleh orang lain. Bagaimana memang sebenarnya bahwa perhiasan daripada seorang wanita bukanlah pakaian yang indah, pakaian yang mewah, pakaian yang mahal. Tetapi adalah sesuatu hal yang ada di dalam diri wanita itu adalah bagaimana takutnya akan Tuhan. Dan kemudian di dalam dirinya ada karakter batiniah yang memang sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat kembali dalam ayat yang ke-23.
Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Akhirnya di dalam Amsal ini kita juga melihat, dicatat siapa suami wanita itu. Dikatakan ternyata si suami adalah seorang yang juga memiliki kehormatan, ya. Dikatakan bagaimana si suami ini dikenal di pintu gerbang, ya. Jadi dia adalah seorang yang terhormat. Dan dia sebagai seorang istri, dia akan menjaga suaminya untuk tetap terlihat baik di luar juga. Dan kalau kita perhatikan bahwa sang suami juga dikatakan bagaimana kalau dia duduk bersama-sama dengan para tua-tua negeri, maka dia dikenal sebagai seorang yang baik. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat bagaimana seorang wanita ini tidaklah menghamburkan dirinya, tetapi menjadi seorang yang dihormati, seorang yang dihargai. Mungkin seorang suami yang mungkin duduk di dalam sebuah badan hukum, ya, yang mungkin punya pertemuan setiap hari, bisa menjawab persoalan-persoalan hukum. Namun dengan demikian, wanita ini atau istri ini tetap dia memiliki sifat yang rajin, mengingat posisi suami yang ada di masyarakat. Sehingga kalau kita bisa melihat ketika sang suami mendapatkan satu kedudukan, kehormatan di dalam kepemimpinannya di dalam masyarakat, sang istri pun tetap menjaga supaya jati diri sang suami ada terjaga baik. Sehingga kita bisa melihat bagaimana sang suami tetap menaruh rasa percaya dan hormatnya kepada sang istri. Sang suami akan merasa gembira dan kemudian kita bisa melihat bahwa antara suami dan istri ini adalah satu pasangan yang serasi. Yang kedua-duanya bisa memberikan satu penampilan yang luar biasa. Bukan hanya di luar rumah maupun di dalam rumah itu sendiri. Bagaimana satu kepribadian yang mencolok di dalam kedua belah diri mereka sebagai sang suami maupun istri. Mereka boleh memperlihatkan jati diri mereka dengan baik. Ayat yang ke-24. Dikatakan ia membuat pakaian dan dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Di sini kita bisa melihat bahwa wanita yang berkarakter agung ini juga dia memiliki jiwa bisnis, ya. Bagaimana dikatakan dia membuat pakaian dari lenan, kemudian berusaha menjualnya. Dia memiliki satu pemikiran yang luar biasa. Memiliki satu perincian yang luar biasa. Kemudian dari hasil dia membuat pakaian, kemudian dia menjualnya. Dan penghasilan daripada wanita ini bisa dinikmati, ya. Bagaimana yang mengejutkan adalah wanita ini terus berkarya, ya. Dia membeli, dia mengusahakan sesuatu, kemudian dia jual, ya. Dia melakukan satu perdagangan. Dan memang di dalam hal ini kita melihat bahwa tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk bekerja di luar rumah. Wanita yang ideal di dalam Amsal 31 ini dia bisa bekerja juga di luar rumah. Tetapi namun demikian dia tetap menjadi seorang wanita yang juga bertanggung jawab di dalam rumahnya. Dia mendapatkan banyak keuntungan ketika dia bekerja di luar rumah. Dia berjualan, dia berdagang untuk mencukupi kebutuhan daripada keluarganya juga. Dia membuat segala sesuatu dan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan bukan hanya untuk keluarganya, tetapi untuk juga kemudian dijualnya. Jadi katakan dia membuat pakaian dari lenan, menjualnya dan menyerahkannya kepada para pedagang. Itu satu tindakan bagaimana dinyatakan dia membuat pakaian bukan sekedar hobi Bapak Ibu, ya, tetapi dia juga bisa melihat bahwa peluang ini adalah di mana dia bisa melakukan bisnis, ya. Dia bisa mendapatkan banyak penghasilan itu
Dan seperti yang tadi dikatakan, dia mulai memikirkan bagaimana boleh menjadi berkat bagi orang-orang miskin, orang-orang yang tengah dalam keadaan kesulitan. Jadi kemungkinan kita bisa melihat bahwa keluarga ini mendapatkan banyak penghasilan. Keluarga ini berkedudukan ekonomi yang baik. Namun dengan demikian mereka tidak bersanteria dengan segala sesuatu yang ada. Tetapi mempergunakan sedemikian rupa dengan hikmat Tuhan untuk bisa mengelola segala sesuatunya dengan baik. Wanita ini punya jiwa bisnis yang luar biasa. Kembali kita lihat dalam ayat 25, dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Wanita yang bijak ini terus bekerja keras untuk kenyamanan semua yang ada di dalam rumah itu. Bahkan kalau kita bisa melihat, ia bisa menjangkau para tetangganya, masyarakat di sekitarnya. Dia bisa menjadi berkat. Ya. Bagaimana dikatakan bahwa pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaannya. Artinya apa? Dia bisa menikmati dirinya sendiri serta penampilannya di hadapan dunia. Ataupun dengan kata lain, dia bisa mendatangkan kepujian bagi dirinya sendiri. Karena dia menikmati kekuatan dan keteguhan daripada pikirannya. Memiliki daya semangat, memperjuangkan setiap beban tanggung jawab yang ada. Dia menghindari rasa kecewa. Tetapi dia kemudian mau melakukan segala sesuatunya dengan hormat. Senang melakukan segala sesuatunya. Dia menatap masa depan dengan begitu mantap. Dia tidak pernah khawatir tentang apapun pada masa mendatang. Namun dikatakan dia tertawa tentang hari depan. Ia menabung untuk masa depannya. Sehingga dia tidak akan khawatir, tidak akan resah dengan apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Ini tidak berarti bahwa dia bersandar kepada kekayaannya. Tidak. Tetapi bagaimana wanita ini menyatakan rasa percayanya bahwa ketika dia mau bekerja, dia juga boleh menyatakan bahwa Tuhanlah juga yang memberkati segala sesuatunya. Sehingga dia tidak akan khawatir tentang hari esok. Karena dia yakin bahwa Tuhan memberkatinya. Sehingga dikatakan bahwa dia tertawa akan hari depan. Tidak ada rasa khawatir dalam dirinya. Karena dia mempercayai Tuhan sepenuhnya sebagai sang pemelihara dalam kehidupannya. Mungkin banyak orang-orang bersusah payah. Mereka mengkhawatirkan tentang hari esok mereka. Mengkhawatirkan masa depan mereka. Tetapi malah wanita yang bijak ini, dia akan bersuka cita di dalam menghadapi masa depan. Karena bagi dia, masa depan ada bersama-sama dengan Tuhan. Dia akan menyediakan setiap kebutuhannya dengan baik. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Dia juga dikenal sebagai seorang wanita yang bijaksana dan lemah lembut. Bagaimana seorang wanita dikatakan dia memiliki pengajaran yang lemah lembut. Dia memberikan pengajaran itu kepada anak-anaknya. Sehingga suami dan anak-anaknya tidak menganggap remeh. Dia terus bersikap bijaksana. Dia memberikan sesuatu hal sebijaksana mungkin dan dia mengatur segala sesuatunya, perkataan apapun sehingga dia berusaha tidak menyakiti orang lain. Sehingga ia dikatakan membuka mulutnya dengan hikmat. Luar biasa. Sehingga sebelum dia berkata-kata, sebelum dia berbicara, dia akan memikirkannya. Sehingga apa yang dia katakan sampai kepada satu tujuan dan menjadi berkat. Dia mengendalikan dirinya. Dia berkata, dia berpikir dengan hikmat daripada Tuhan. Sehingga apa yang diucapkan oleh dirinya bukan hanya sekedar meluap dari dirinya. Tetapi hikmat Tuhan yang keluar melalui mulutnya. Sehingga dikatakan tidak ada gosip yang keluar dari mulutnya.
Tidak ada kata-kata kotor, kata-kata cacian maki yang keluar dari mulutnya. Tetapi perkataan yang keluar dari wanita bijak ini adalah perkataan yang mendatangkan satu kepujian. Perkataan yang memang membangun dan yang menjadi berkat. Karena kata-kata yang keluarnya adalah kata-kata yang penuh hikmat. Sehingga dikatakan pengajarannya begitu lemah lembut ada di lidahnya. Hikmat Tuhan inilah yang menyebabkan bagaimana perkataan wanita ini adalah satu perkataan yang tepat, perkataan yang membangun, perkataan yang penuh kepujian. Bagaimana firman Tuhan juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa kata-kata yang keluar dari kita, bagaimana hidup dan mati kita dikuasai lidah. Itulah sebabnya kita juga perlu berhati-hati apa yang akan kita keluarkan melalui mulut kita. Sama seperti wanita yang bijak ini, sehingga dia sangat berhati-hati di dalam mengeluarkan kata-kata. Sehingga apa yang terjadi, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang penuh dengan cinta kasih, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menjadi berkat. Ayat yang ke-27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Wanita ini sungguh pantas disebut sebagai seorang istri yang cakap, seorang istri yang patut mendapatkan pujian. Karena dikatakan apa? Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Bagaimana dia mengawasi segala perlakuan para pelayan. Bahkan dengan satu tujuan untuk memperbaiki hal-hal yang keliru yang dilakukan oleh para pelayannya. Ia berusaha untuk membawa pelayan-pelayan itu kepada satu perilaku yang baik. Karena dia tahu dia punya tugas, berkewajiban. Bukan hanya kepada keluarga, tetapi kepada sesamanya. Sehingga dikatakan dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, termasuk kepada para pelayan-pelayannya yang ada. Supaya bukan hanya dia istilahnya mencampuri akan keberadaan orang lain, tetapi satu tujuan supaya menjadi sesuatu hal yang lebih baik ada dalam rumah tangganya. Apa yang dikatakan dalam ayat selanjutnya, katakan makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi kita memikirkan hal ini luar biasa Bapak Ibu ya. Bahwa ia tidak memikirkan sekalipun untuk bermalas-malasan ya. Tetapi dia selalu berusaha sekuat tenaga ya. Bagaimana firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sehingga pada diri wanita ini tidak ada pemikiran untuk dia bermalas-malasan, dia tidak mau bekerja karena mungkin seluruh keberadaan daripada keluarganya adalah keluarga yang cukup. Tetapi dengan demikian tidak ada terbesit sekalipun keinginan untuk berbuat santai ya, keinginan untuk berbuat yang mungkin menganggur ataupun bermalas-malasan. Tetapi kita bisa melihat bahwa wanita ini sungguh-sungguh ia ingin terus menjadi berkat ya. Bagaimana sebagai seorang ibu rumah tangga yang luar biasa, yang boleh menjadi teladan bagi seisi rumah juga bagi sekitarnya. Ayat yang ke-28 dikatakan anak-anaknya bangun dan menyebutnya bahagia, pula suaminya memuji dia. Anak-anaknya sangat menghargai wanita ini. Bahkan suaminya juga memuji keberadaan istrinya. Jadi wanita yang berkarakter ini mendapatkan pujian dari suami, juga dari anak-anak. Bahkan dikatakan anak-anaknya menyebut berbahagia, juga suaminya memuji dia. Tidak ada pujian yang lebih baik daripada pujian yang keluar dari mulut sang suami dan juga dari anak-anaknya. Bagaimana teladan wanita ini sebagai sosok ibu rumah tangga yang memiliki satu karakter yang luar biasa.
Dia memiliki satu kepribadian yang mengasihi suami dan juga mengasihi anak-anak. Dia mengatur rumah tangganya. Dia berbuat baik kepada seisi rumah tangga, seisi rumahnya. Itulah sebabnya tidak ada orang lain yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk wanita ini. Bahkan orang lain pun memujinya. Kita bisa melihat bagaimana sosok daripada wanita ini mendapatkan satu kebahagiaan yang luar biasa di dalam dirinya. Karena satu ungkapan pujian yang keluar dari suami dan anak-anak bukanlah satu pujian yang palsu ataupun pujian yang tanpa alasan memuji keberadaan wanita ini. Tetapi sungguh karena dia memiliki satu karakter yang terpuji. Satu karakter yang memberikan contoh keteladanan di dalam hal kasih, di dalam kehidupannya yang tercermin bahwa dirinya benar-benar ada hikmat Tuhan di dalamnya. Ayat yang ke-29 mengatakan bahwa banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ayat ini berbicara bagaimana ketika wanita ini berbuat baik kepada suaminya, sehingga sekalipun mungkin banyak wanita-wanita di sekitar suaminya sudah berbuat baik, berusaha mencuri hati daripada sang suami ini. Tetapi sang suami tetap memuji bahwa engkau atau istri ini atau wanita ini adalah melebihi daripada mereka semua. Pujian dari sang suami tetap tertuju kepada sang istri. Sang suami tidak bisa menahan diri untuk memujinya karena adanya satu pengalaman, satu kebahagiaan yang luar biasa mendapati sang istri yang benar-benar patut dipuji dan patut dibanggakan. Sehingga mungkin banyak wanita yang baik dan berbudi luhur, tetapi tidak ada wanita yang secakap seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal pada ayat yang pasal yang ke-31 ini. Ada satu puji-pujian yang keluar dari suami, anak-anak, para tetangga, orang-orang yang melihatnya. Karena kebaikannya patut dipuji. Apa yang dia lakukan bukan hanya mendapat pujian dari keluarganya, tetapi itu juga mendapat pujian daripada Tuhan. Itulah sebabnya ketika banyak wanita telah berbuat baik, tetapi dia melebihi semuanya. Tidak ada yang mengalahkan karakter daripada seorang wanita yang berhikmat daripada Tuhan. Ayat yang ke-30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Wanita bijak ini memiliki dasar hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Dan karena itu kita bisa melihat bahwa kemolekan itu adalah bohong, tetapi kecantikan adalah sia-sia. Kecantikan telah menipu banyak orang. Banyak orang memilih istri yang cantik. Tetapi kemudian Bapak Ibu yang kekasih, apa yang terjadi daripada kecantikan itu? Bisalah lenyap seketika. Kecantikan bisa menjadi berubah. Apa yang secara lahiriah ada bisa berubah. Tetapi yang menjadi satu kehormatannya adalah bukan kecantikan secara lahiriah, tetapi batiniahnya yang ada di dalam diri wanita ini. Kecantikan wanita dunia bisa menghancurkan kehormatan dirinya. Tetapi dikatakan kecantikan yang baik adalah bersifat kekal. Mungkin kecantikan jasmani tidaklah kekal, tetapi kecantikan batiniah itulah yang kekal. Sehingga dikatakan kecantikan pada akhirnya bisa pudar, sia-sia dan bohong. Serangkaian penyakit bisa mengotori, menodai kecantikan itu. Kecelakaan pun bisa menghancurkan kecantikan. Usia lanjut juga bisa menghancurkan kecantikan. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dikatakan, itulah yang akan dipuji-puji. Wanita ini membangun kehidupannya di atas dasar takut akan Tuhan. Wanita ini memiliki karakter yang begitu agung, yaitu takut akan Tuhan.
tampak anggun, tampak cantik, tampak rupawan. Itu karena adanya satu penyerahan diri yang sempurna kepada Tuhan. Dia menjadi seorang istri yang takut akan Tuhan. Apakah dia takut akan Tuhan di sini berarti ngeri di hadapan Tuhan? Ketika dia ada di hadirat Tuhan, dia begitu takut. Apa artinya dia takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan berarti seorang yang begitu hormat pada Tuhan. Dia meliputi sikap ketundukan kepada ketuhanan. Dan juga dia sungguh-sungguh mentaati perintah-perintah firman-Nya. Dia tidak berpaling daripada Tuhan-Nya, yang memberikan segala suatu hikmat-Nya kepada dia, yang memberikan hikmat-Nya kepada dia, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan kepadanya. Tetapi ada rasa begitu hormat dan takut kepada Tuhan. Dia bersyukur bahwa dasar yang terpenting dalam kehidupannya adalah takut akan Tuhan. Karena kita juga bisa meyakini bahwa kemolekan itu adalah sia-sia. Kemolekan bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi yang penting adalah istri yang takut akan Tuhan. Itulah yang akan dipuji-puji. Apakah itu juga ada di dalam diri kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri. Sehingga ketika kita menjadi wanita yang takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan pujian. Bukan hanya dari keluarga, tetapi juga dari Tuhan. Yang terakhir ayat 31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Kita melihat Bapak Ibu yang kekasih bahwa ada orang-orang yang memang mungkin memberikan satu pujian itu adalah suatu hal yang sebenarnya enggak patut diterimanya. Tetapi wanita ini mendapat puji-pujian yang memang patut diterimanya. Dia menerima setiap pujian bahwa dia adalah seorang yang bukan hanya suka sekali untuk mendapatkan pujian itu, tetapi karena memang dia layak menerima puji-pujian itu. Setiap keluarga dan tetangganya melihat perbuatan baik daripada wanita ini. Sehingga semua mereka memberikan pujian kepadanya. Kita bisa juga melihat salah satu contoh dalam perjanjian baru. Seorang yang bernama Dorcas. Dorcas pun dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Seorang wanita yang kemudian menjadi berkat bagi orang-orang miskin. Dan ada satu pujian yang keluar. Bagaimana Dorcas di sini juga menunjukkan apakah kepribadian yang baik di dalam kehidupannya. Sehingga kita pun akan belajar bersama-sama pada siang ini. Bahwa ketika di dalam kehidupan kita, biarlah jangan kita mengandalkan puji-pujian yang sia-sia. Tetapi baiklah kita menjadi seorang wanita, seorang istri yang memiliki perangai yang baik. Perangai yang disertai dengan takut akan Tuhan. Sehingga dikatakan setiap orang melihat kita bahwa kita menjadi seorang istri wanita yang bijaksana. Yang bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Yang menerima puji-pujian bukan daripada sekedar pujian yang sia-sia. Tetapi puji-pujian yang benar-benar layak kita terima. Satu puji-pujian yang memang keluar dan diberikan oleh Tuhan sendiri. Ya, bahwa dikatakan bahwa setiap orang memuji dia. Karena itu menjadi satu bagian, satu pahala yang kita terima ketika kita menjadi seorang wanita atau istri yang takut akan Tuhan. Memiliki hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Sehingga seluruh perjalanan rangkaian kehidupan kita adalah satu kehidupan yang memang layak untuk mendapatkan pujian itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah pada ayat bagian firman Tuhan ini boleh menjadi satu teladan di dalam kehidupan kita. Apakah benar-benar kehidupan kita ini sudah menjadi satu kehidupan yang mencerminkan bahwa kita benar-benar memiliki hikmat daripada Tuhan. Ketika kita memiliki hikmat daripada Tuhan, maka kehidupan kita juga boleh bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Baik di dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja kita, kehidupan bermasyarakat, kita tetap boleh menjadi berkat. Karena apa? Kita memiliki satu tuntunan, hikmat Tuhan menyertai setiap kita.
sehingga kita mendapatkan satu puji-pujian yang bukan sia-sia, tetapi puji-pujian itu keluar daripada Tuhan sendiri, bahwa setiap orang memuji Dia. Amin. Bila hal ini boleh meneguhkan setiap kita di dalam pelajaran Amsal pasal 31, Amsal pasal yang terakhir ini, bila boleh meneguhkan setiap kita, dan kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakan di dalam penyampaian hamba-Nya pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh belajar firman-Mu. Hamba-Mu menguraikannya begitu terbatas, banyak kekurangan, tetapi biarlah kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan terus memberikan penerangan kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dengan baik dan benar apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar berhikmat. Kami boleh memiliki hikmat Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tolong kami, biarlah kami terus boleh meminta hikmat daripada Tuhan. Karena kami tahu bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kami takut akan Tuhan, maka hikmat itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami, Kau menolong kami. Dan kami percaya segala penyampaian pada siang hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakannya. Dan kami bersyukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, sampai di sini pemaparan firman yang bisa saya sampaikan. Dan nanti sore kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin.